Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua anak-anakku kelas 10 IPA maupun IPS ya. Masih PJJ hari ini ya nak ya kita, karena belum bisa bertatap muka langsung. Namun sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku, mudah-mudahan sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tanpa kurang satu apapun ya. Langsung saja pembahasan kita kemarin, pembagian kekuasaan menurut dua tokoh ya, menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Bapak ulang sedikit ya. Ada sedikit perbedaan, tapi asal muasal pembagian kekuasaan dari tokoh-tokoh berikut ini ya, dari dua tokoh ini ya, John Locke sama Montesquieu. Kalau menurut John Locke itu ada tiga dia membagi kekuasaan ya. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, membuat, menjalankan, dan menjalin hubungan diplomatik ya. Sementara menurut Montesquieu itu berbeda ya. Yang ketiganya saja yang berbeda ya. Sama legislatif, eksekutif, namun Montesquieu menyatakan adalah yudikatif yang ketiga ya, yaitu mengadili ya, hukum ya, proses hukum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga pembagian kekuasaan di Indonesia. Ada kekuasaan secara horizontal, ada kekuasaan secara vertikal ya nak. Kita lihat. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, ada kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian, ada juga nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia ada dua ya. Ada pembagian kekuasaan secara horizontal, ada pembagian kekuasaan secara vertikal ya. Kedudukan fungsi kementerian itu ada dua juga di sini. Ya, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan kedudukan dan fungsi non kementerian negara. Lanjut ya nak ya. Nah, kekuasaan secara horizontal itu dibagi menjadi beberapa bagian di Indonesia ya. Ada yudikatif, konstitutif, legislatif, eksekutif, moneter, dan eksaminatif ya. Sementara kekuasaan vertikal itu ada pemerintahan pusat, kementerian, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan daerah ya. Ada Mahkamah Agung, peradilan tinggi, dan peradilan negeri. Kita lihat. Nah, ini pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 ya. Secara horizontal itu ada konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter ya. Secara vertikal itu ada provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, sampai di sini nak ya. Kalian boleh nanti buka LKS-nya tentang pembagian kekuasaan ya. Ada yang sudah ambil LKS. Jangan lupa kalian absen di kolom komentar ya nak ya. Tulis nama dan kelas kalian. Setelah ini jangan lupa join Zoom ya, karena absen YouTube sama absen Zoom itu berbeda ya. Tentunya kalau semakin rajin absen di YouTube dan di Zoom Meet, nilainya akan berbeda dengan yang kurang rajin ya. Tetap Bapak kasih nilai tapi akan berbeda. Baik anak-anakku, terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasannya tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Sampai ketemu nanti di Zoom Meet ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.